Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, angin laut yang sejuk dan aroma asin dari ombak menjadi saksi kehidupan sederhana pasangan bernama Kaki dan Nyai Pedaringan. Mereka tinggal di sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu tua, diapit oleh pepohonan kelapa yang menjulang tinggi dan hamparan pasir putih. Meski kehidupan mereka jauh dari kemewahan, senyum dan tawa selalu menghiasi hari-hari mereka. Cinta yang mereka miliki terasa seperti benteng kokoh, menghadapi segala badai yang datang. Kaki, seorang nelayan yang gigih, menghabiskan hari-harinya melaut dengan perahu kecil, berharap tangkapan ikan yang cukup untuk mengisi perut mereka. Sementara itu, Nyai Pedaringan menjaga rumah dengan penuh cinta, menyiapkan makanan sederhana dari hasil laut dan bercocok tanam di ladang kecil di belakang pondok mereka. Namun, kebahagiaan itu tak lepas dari bayang-bayang kemiskinan yang terus menghantui. Meski bekerja keras, hasil tangkapan Kaki seringkali tak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ada hari-hari ketika ombak terlalu besar, membuatnya tak bisa melaut. Pada saat-saat seperti itu, mereka hanya mengandalkan persediaan makanan yang semakin menipis. Di tengah keterbatasan ini, Nyai Pedaringan tetap setia mendukung suaminya, menguatkan hatinya dengan keyakinan bahwa badai pasti berlalu. Namun, di balik ketabahan itu, ada ketakutan yang mengendap dalam hati mereka. Ketakutan bahwa cinta saja mungkin tidak cukup untuk melawan kerasnya hidup di tepi laut yang penuh tantangan. Kehidupan mereka, meski penuh cinta, adalah gambaran nyata dari perjuangan tanpa akhir melawan takdir yang tidak selalu berpihak. Kisah cinta mereka diawali pada suatu senja yang penuh ketegangan. Angin kencang dan ombak yang menggulung tinggi membuat suasana di tepi pantai terasa mencekam. Nyai Pedaringan, yang kala itu tengah mengumpulkan kerang di tepi laut, terseret arus setelah ombak besar menghantam tubuhnya. Tangisnya tertelan oleh deburan ombak, dan tubuhnya mulai tenggelam di antara air yang bergelombang. Saat itulah Kaki, yang kebetulan berada di dekat perahunya, mendengar teriakan samar dan tanpa ragu melompat ke dalam air. Dengan seluruh tenaganya, ia berenang melawan arus, meraih tangan Nyai yang mulai lemah. Wajah Nyai pucat pasi, dan dalam pelukan Kaki, ia merasakan untuk pertama kali keberanian dan kasih sayang yang luar biasa. Ketika Kaki akhirnya berhasil membawanya ke tepian, mereka terdiam sejenak, napas tersengal di tengah kecemasan yang baru saja berlalu. Namun, di tengah dinginnya malam yang mulai menyelimuti pantai, mereka merasakan kehangatan yang berbeda, sebuah koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nyai Pedaringan, meski tubuhnya menggigil, menatap mata Kaki dengan rasa terima kasih yang mendalam, sementara Kaki, dengan senyum kecil di wajahnya, berjanji dalam hati untuk melindungi wanita ini apapun yang terjadi. Malam itu, tanpa disadari, takdir telah menautkan dua jiwa yang awalnya asing. Cinta mereka mulai tumbuh, bukan dari janji manis atau keadaan sempurna, tetapi dari keberanian dan ketulusan yang lahir di tengah bahaya. Pernikahan Kaki dan Nyai Pedaringan berlangsung dengan penuh kesederhanaan, namun diwarnai kehangatan yang tidak dapat diukur dengan harta. Meja-meja kayu dihias dengan daun kelapa dan bunga liar yang dipetik dari sekitar desa. Suara gamelan sederhana dimainkan oleh penduduk desa, menciptakan melodi yang menggema di antara pepohonan kelapa. Para tamu datang membawa beras, ikan asin, dan buah-buahan sebagai hadiah. Sebuah tradisi yang mencerminkan kebersamaan di tengah keterbatasan. Kaki, mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, berdiri dengan bangga di sisi Nyai Pedaringan, yang tampak cantik meskipun hanya mengenakan kebaya sederhana. Dalam momen itu, cinta mereka bersinar seperti mentari, seolah membungkam bisikan keraguan yang tersembunyi di balik senyum para undangan. Namun, di sudut-sudut pesta, suara-suara sumbang tidak bisa sepenuhnya terhindarkan. Beberapa orang berbisik tentang asal-usul Nyai Pedaringan yang dianggap terlalu istimewa untuk seorang nelayan miskin seperti Kaki. Ada desas-desus bahwa Nyai adalah keturunan keluarga terpandang yang telah jatuh miskin, sementara Kaki hanyalah pria biasa yang tidak akan mampu memberinya kehidupan layak. Kegembiraan pernikahan itu, meskipun nyata, terasa rapuh di bawah bayang-bayang keraguan dan penilaian. Bagi Kaki dan Nyai, momen itu adalah awal dari perjalanan yang tidak hanya akan menguji cinta mereka, tetapi juga kekuatan mereka menghadapi pandangan orang lain yang kerap menilai kebahagiaan berdasarkan harta, bukan hati. Setelah pernikahan, semangat Kaki untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Nyai Pedaringan tumbuh semakin besar. Ia memutuskan untuk memperbaiki perahunya yang sudah tua, meski harus meminjam peralatan dari tetangga dan bekerja hingga larut malam. Dengan tekad bulat, Kaki mulai melaut lebih jauh,
menjelajahi perairan yang belum pernah ia singgahi sebelumnya. Setiap pagi ia berpamitan kepada Nyai dengan senyuman penuh harapan, membawa jala yang sudah ditambalnya sendiri. Namun, kenyataan di laut tidak seindah harapan mereka. Hari-hari berlalu, dan tangkapan Kaki tetap sedikit. Seringkali hanya cukup untuk makan mereka sehari-hari. Ia mulai merasa laut tidak lagi bersahabat, seakan menutup pintunya bagi mereka yang berjuang keras. Di rumah, Nyai Pedaringan berusaha menyembunyikan kecemasannya. Meski hatinya dipenuhi kekhawatiran, ia tetap menyambut Kaki dengan senyum dan makanan sederhana dari bahan seadanya. Di malam hari, Kaki duduk termenung di depan rumah, memandangi bintang-bintang sambil merenungkan nasibnya. Di balik senyumnya, ada rasa putus asa yang perlahan tumbuh, seperti bayangan gelap yang enggan pergi. Nyai sering mendekati suaminya, menggenggam tangannya dengan lembut, mencoba menyuntikkan semangat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa Kaki menyalahkan dirinya sendiri atas keadaan mereka. Gelombang kecil mulai muncul dalam hubungan mereka, bukan karena cinta yang memudar, tetapi karena kelelahan menghadapi kenyataan yang terasa tidak adil. Pada suatu pagi yang penuh dengan rasa putus asa, Kaki memutuskan untuk melaut lebih jauh dari biasanya, menantang batas keberaniannya. Ombak terasa lebih tenang, dan langit biru cerah memberi sedikit harapan. Di dasar laut yang jernih, sesuatu yang berkilauan menarik perhatiannya. Dengan penuh rasa penasaran, ia menyelam lebih dalam dan menemukan sebuah mutiara hitam yang sangat indah, bercahaya lembut meskipun dikelilingi oleh kegelapan. Kaki mengangkat mutiara itu dengan hati-hati, merasa seperti telah menemukan jawaban atas doa-doanya selama ini. Ini adalah berkah dari laut, pikirnya. Ia segera kembali ke pantai dengan rasa bangga dan harapan baru, membayangkan kehidupan yang lebih baik bersama Nyai Pedaringan. Namun, suasana hati Nyai berubah seketika saat melihat mutiara itu. Ada sesuatu yang tidak biasa dari kilauannya, sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Malam harinya, Nyai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, muncul sosok misterius dengan mata tajam dan suara bergema seperti ombak yang menghantam karang. Sosok itu memandangnya dengan tatapan penuh tuntutan, berkata bahwa sesuatu yang berharga akan diambil darinya sebagai pengganti mutiara tersebut. Nyai terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia mencoba memperingatkan Kaki, tetapi suaminya, yang terpikat oleh pesona dan potensi kekayaan dari mutiara itu, menganggap mimpinya hanyalah bunga tidur. Nyai hanya bisa diam, menyimpan kegelisahannya dalam hati, sementara bayangan sosok dari mimpinya terus menghantui pikirannya seperti gelombang yang tak henti-henti menghempas pantai. Di tengah keterpurukan mereka, ketika harapan mulai meredup, seorang pria tua dengan jubah lusuh tiba-tiba muncul di desa. Wajahnya penuh dengan kerutan, matanya tajam seperti mengintip ke dalam jiwa siapapun yang ditatapnya. Penduduk desa jarang melihat orang asing di tempat mereka, apalagi seseorang yang tampak begitu misterius. Kaki, yang sedang memperbaiki jalannya di tepi pantai, mendapati pria tua itu berdiri tidak jauh darinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengelana yang telah menjelajahi banyak tempat dan membawa kabar tentang mutiara hitam yang ditemukan Kaki. Dengan suara tenang tapi tegas, ia menawarkan bantuan kepada Kaki untuk mengubah nasibnya. "Serahkan mutiara itu kepadaku," kata pria itu, "dan kau akan terbebas dari kemiskinan selamanya." Kaki, yang hatinya sudah dipenuhi rasa putus asa, melihat ini sebagai jawaban atas doa-doanya. Ia segera menyetujui tawaran itu tanpa banyak berpikir. Namun, Nyai Pedaringan yang mendengar pembicaraan mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Ia berlari mendekat, memohon kepada Kaki agar tidak menyerahkan mutiara itu begitu saja. "Kita tidak tahu siapa dia, Kaki. Jangan sampai kita kehilangan lebih dari yang kita miliki," serunya. Air mata mulai membasahi pipinya. Namun, keyakinan Kaki sudah tak tergoyahkan. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki hidup mereka. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan mutiara itu kepada pria tua tersebut. Nyai Pedaringan hanya bisa menatap dengan hati yang hancur, sementara pengelana itu tersenyum tipis, menggenggam mutiara seperti memegang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar keberuntungan. Sejak saat itu, hawa aneh mulai menyelimuti desa mereka, seperti bayangan yang tak terlihat tapi perlahan merasuki segalanya. Setelah mutiara hitam itu diserahkan kepada pengelana tua, kehidupan Kaki dan Nyai Pedaringan perlahan berubah. Setiap kali Kaki melaut, ia selalu kembali dengan perahu penuh ikan,
tangkapan yang melimpah hingga melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Penduduk desa, yang awalnya skeptis terhadap keberuntungan mereka, mulai berdatangan untuk membeli ikan segar yang dibawa Kaki. Senyum di wajah Kaki seolah menjadi bukti nyata bahwa keputusannya telah membuahkan hasil. Ia merasa akhirnya mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Nyai Pedaringan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nyai mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tubuhnya yang dulu kuat perlahan menjadi ringkih. Ia sering mengeluh sakit kepala dan kelelahan yang tak kunjung reda. Meskipun demikian, Nyai tetap tersenyum di hadapan Kaki, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Namun, penduduk desa mulai memperhatikan perubahan ini dan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan di belakang mereka. Desas-desus mulai beredar bahwa keberuntungan Kaki bukanlah berkah, melainkan akibat dari perjanjian yang berbahaya. Beberapa orang mengatakan bahwa mutiara hitam itu membawa kutukan, dan nyawa Nyai Pedaringan adalah harga yang harus dibayar untuk keberuntungan tersebut. Suasana di desa menjadi tegang, dan tatapan kagum yang dulu diberikan kepada Kaki perlahan berubah menjadi tatapan curiga. Nyai sendiri merasa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dalam diam, ia merasakan ada kekuatan gelap yang mengintainya, seperti bayangan yang selalu mengikuti di sudut matanya. Namun, ia tidak ingin menambah beban pikiran Kaki dan memilih menanggung penderitaan itu sendirian, meski hatinya penuh kecemasan. Melihat Nyai Pedaringan semakin lemah dari hari ke hari, Kaki merasa hatinya teriris. Wajah istrinya yang dulu cerah kini terlihat pucat seperti diselimuti bayangan kesedihan. Ia mencoba segala cara untuk mengobati Nyai, memanggil tabib dari desa-desa sekitar, dan menggunakan ramuan-ramuan tradisional, tetapi tidak ada yang berhasil. Di tengah keputusasaan, bayangan pengelana tua yang membawa mutiara hitam itu terus menghantui pikirannya. Malam itu, di bawah rembulan yang memantulkan cahayanya di laut, Kaki memutuskan untuk mencari pria tua itu, berharap mendapat jawaban atas penderitaan yang menimpa istrinya. Dengan langkah berat, ia menyusuri desa, bertanya pada penduduk, hingga akhirnya seseorang mengarahkan Kaki ke sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Ketika Kaki menemui pengelana tua itu, pria tersebut tampak tidak terkejut, seolah sudah menunggu kedatangannya. Dengan suara tenang, pengelana itu menjelaskan bahwa mutiara hitam bukanlah benda biasa. Mutiara itu milik penjaga laut, Widuri, katanya, sambil menatap Kaki dengan mata tajam. Siapapun yang mengambilnya tanpa izin harus membayar dengan sesuatu yang sangat berharga, orang yang paling dicintainya. Kata-kata itu menghantam Kaki seperti badai besar. Tubuhnya gemetar, dan air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia mencoba memohon, bersujud, dan menawarkan apapun untuk menyelamatkan istrinya. Namun, pengelana itu hanya menggelengkan kepala. Keputusan sudah dibuat. Widuri tidak pernah mengubah hukumnya. Ujarnya dingin, meninggalkan Kaki yang terduduk lemas, diliputi rasa bersalah dan keputusasaan yang menghancurkan. Kaki berjalan tanpa arah di sepanjang pantai. Pasir basah melekat pada kakinya yang lemah. Pikirannya penuh dengan kekacauan, seperti badai yang tak kunjung reda. Ia mencintai Nyai Pedaringan lebih dari hidupnya sendiri. Tetapi kebenaran yang diungkapkan pengelana tua itu telah membuat hatinya hancur. Jika ia mengembalikan mutiara, hidup mereka akan kembali ke kemiskinan yang dulu begitu menyiksa. Namun, jika ia tetap mempertahankannya, nyawa Nyai Pedaringan akan menjadi taruhannya. Pikiran itu menghantamnya seperti gelombang besar yang menenggelamkan, membuat setiap napas terasa berat. Apakah ini harga dari keberuntungan? Gumamnya pelan. Suaranya tenggelam oleh deburan ombak. Kaki merasa seperti seorang pengecut, tidak mampu melindungi wanita yang paling ia cintai. Di rumah, Nyai Pedaringan terbaring lemah, tubuhnya terlihat semakin rapuh. Namun, ketika Kaki masuk, ia masih mencoba tersenyum, meskipun wajahnya memucat seperti daun layu yang diterpa angin. "Kaki, aku tahu kau memikirkan sesuatu," katanya lirih. Suaranya hampir seperti bisikan. Kaki terdiam, menatap mata Nyai yang penuh kelembutan. Ia ingin menceritakan segalanya, tetapi lidahnya terasa keluh. Rasa bersalah menjerat hatinya, membuatnya tidak sanggup mengungkapkan kenyataan pahit itu. Malam itu, Kaki duduk di tepi tempat tidur Nyai, menggenggam tangan istrinya dengan erat. Dalam keheningan, ia mencoba mencari jawaban dari langit berbintang, berharap ada keajaiban yang bisa membebaskan mereka dari penderitaan ini. Tapi keajaiban itu tak kunjung datang, hanya menyisakan ketakutan yang semakin dalam di hati Kaki. Pada malam yang sunyi,
Ketika bulan memantulkan cahaya pucat di atas ombak, Kaki duduk sendirian di tepi pantai. Suara ombak yang biasa menenangkan kini terasa seperti panggilan tak berkesudahan, membisikkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Tiba-tiba, di tengah lautan yang gelap, ia mendengar namanya dipanggil dengan lembut, namun penuh wibawa. Suara itu datang dari arah gelombang, seakan-akan lautan itu sendiri berbicara padanya. Dengan rasa penasaran bercampur ketakutan, Kaki berdiri, matanya mencari sumber suara. Dari kejauhan, ia melihat sebuah sosok. Ombak yang berkilauan oleh sinar bulan perlahan membentuk bayangan seorang wanita. Ia muncul seperti ilusi, mengenakan gaun panjang yang seolah-olah terbuat dari air. Rambutnya melambai seperti riak ombak. Wanita itu mendekat, dan wajahnya yang luar biasa cantik membuat Kaki terpaku. "Kaki," kata wanita itu dengan suara yang terdengar seperti alunan gelombang. "Aku adalah Widuri, penjaga laut dan pemilik mutiara hitam yang kau temukan." Mata Kaki melebar. Rasa takut bercampur takjub menyelimuti dirinya. Widuri melanjutkan, "Mutiara itu bukan untuk manusia. Itu adalah bagian dari kekuatanku, dan barang siapa yang mengambilnya tanpa izin akan menghadapi konsekuensinya." Kata-katanya tajam, namun ada kelembutan dalam nada bicaranya yang membuat Kaki tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan. Widuri menatapnya dalam-dalam, seolah menembus pikirannya, membaca setiap rahasia yang disembunyikannya. "Kau telah membuat pilihan yang salah, Kaki," ucapnya, "dan kini kau harus membayar harga yang sesuai." Ombak di sekitarnya bergulung lebih tinggi, seakan mengamini setiap kata yang diucapkannya. Kaki hanya bisa berdiri di sana, menggigil di bawah tatapan penjaga laut itu, sementara hatinya dipenuhi rasa takut akan apa yang akan datang selanjutnya. Widuri menatap Kaki dengan sorot mata yang memancarkan keindahan sekaligus kekuatan tak terhingga. "Aku bisa menyelamatkan Nyai Pedaringan," ujarnya, suaranya bergema lembut seperti bisikan ombak. "Dia akan sembuh, tubuhnya akan kembali sehat, dan hidupnya akan dipenuhi kebahagiaan yang tak pernah kau bayangkan. Tapi untuk itu, kau harus membuat pilihan." Kaki menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Widuri mendekat, langkahnya tidak menyentuh pasir, seolah ia bagian dari laut itu sendiri. "Tinggalkan dia," katanya pelan namun penuh ketegasan. "Tinggalkan Nyai Pedaringan dan ikutlah denganku ke dasar laut. Di sana, kau akan hidup bersamaku, menjadi bagian dari kekuatan lautan selamanya." Kaki terpaku. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti badai besar. Hidup tanpa Nyai Pedaringan? Meninggalkan wanita yang telah menjadi alasan setiap tarikan napasnya? Pikiran itu terasa mustahil. Tapi di sisi lain, tawaran Widuri adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan istrinya dari penderitaan yang tak kunjung berhenti. "Apa gunanya aku tetap di sisinya jika aku hanya membawa kesakitan?" pikir Kaki, hatinya berkecamuk antara cinta dan kewajiban. Widuri, yang menyadari keraguan Kaki, mendekat lebih lagi. "Cinta sejati membutuhkan pengorbanan," katanya, suaranya seperti bisikan angin yang menelusup ke dalam jiwa. "Tunjukkan cintamu, Kaki. Pilihlah kebahagiaannya di atas segalanya." Ombak bergulung lebih besar di sekitarnya, seolah menegaskan keputusan yang harus segera diambil. Di bawah cahaya bulan yang dingin, Kaki berdiri terpaku, merasa seakan seluruh dunia telah bergantung pada jawabannya. Malam itu, Kaki duduk di tepi pantai dengan pikiran yang penuh kekacauan. Angin malam menusuk kulitnya, tetapi rasa dingin itu tidak sebanding dengan dinginnya kegelisahan yang merasuk di hatinya. Ia mencintai Nyai Pedaringan lebih dari apapun. Namun tawaran Widuri terus bergema dalam pikirannya. Apakah ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya? Tanyanya dalam hati. Tidurnya tidak nyenyak, dan saat akhirnya ia terlelap, mimpi yang aneh namun nyata membawanya ke dunia di mana Nyai Pedaringan berdiri di tengah kabut. Wajah istrinya terlihat lemah, tetapi penuh cinta. "Jangan pergi, Kaki," ucap Nyai dengan suara lirih. "Aku lebih memilih hidup sederhana bersamamu daripada bahagia tanpamu. Kita bisa melewati ini bersama." Kata-kata itu menusuk hati Kaki, membuatnya hampir percaya bahwa bertahan adalah jalan yang benar. Namun, mimpinya berubah menjadi gelap. Dari dalam kabut, Widuri muncul. Sosoknya tinggi dan memancarkan aura yang mengintimidasi. "Jika kau tidak memenuhi perjanjianku," katanya, matanya yang dingin menatap tajam ke arah Kaki,
Aku akan mengambilnya. Dia tidak akan lagi menjadi milikmu. Tidak di dunia ini, tidak pula di dunia lain. Ombak besar terdengar menggelegar di kejauhan, menggambarkan ancaman itu dengan jelas. Kaki terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Malam itu, ia merasa seolah dunia sedang mempermainkannya, memberikan dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Dalam bayang-bayang mimpi itu, ia mulai memahami bahwa apapun yang dipilihnya, tidak akan ada kebahagiaan tanpa pengorbanan yang mendalam. Nyai Pedaringan, dengan tubuh yang semakin lemah, merasakan keputusan kaki yang terombang-ambing di antara cinta dan kewajiban. Ia tahu bahwa suaminya berada di ambang kehancuran, tersiksa oleh pilihan yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Malam itu, ketika kaki tertidur di tepi tempat tidurnya, Nyai diam-diam bangkit meski tubuhnya terasa nyeri di setiap langkah. Dengan langkah pelan namun pasti, ia berjalan menuju pantai yang gelap, diterangi hanya oleh sinar bulan yang suram. Hembusan angin malam menggigilkan tubuhnya, tetapi Nyai tak peduli. Hatinya dipenuhi tekad, meskipun tekad itu datang bersama air mata yang tak terbendung. Di bibir pantai, ia berlutut, membiarkan ombak kecil menyentuh kakinya. Dalam doa yang penuh kesedihan, ia memanggil Widuri, penjaga laut yang telah mengubah nasib mereka. "Ambillah aku," serunya dengan suara bergetar. "Tapi biarkan kaki hidup. Biarkan dia tetap di sini, menjalani hidupnya, meskipun tanpaku." Air mata mengalir deras di pipinya, menyatu dengan air asin ombak. Ia tahu bahwa kebahagiaan kaki lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Tidak lama kemudian, ombak mulai bergelora. Angin bertiup lebih kencang, dan dari dalam kegelapan laut, Widuri muncul. Sosoknya tampak lebih besar dan lebih menakutkan dari apa yang pernah diceritakan kaki. "Kau memiliki keberanian yang luar biasa," kata Widuri, suaranya menggelegar seperti badai. "Tetapi cinta dan pengorbananmu tidak akan mengubah hukum laut." Widuri mendekat, tatapannya penuh kekuasaan. Namun, untuk pertama kalinya, ia tampak ragu. "Jika aku mengambil nyawamu, penderitaan kaki akan jauh lebih besar. Apakah kau benar-benar ingin dia hidup dalam penyesalan yang abadi?" tanya Widuri. Pertanyaan itu mengguncang Nyai. Tetapi dengan air mata yang terus mengalir, ia mengangguk. "Selama dia hidup, ada harapan." Kata-kata itu bergema di tengah lautan, menggetarkan hati Widuri yang bahkan dikenal sebagai penguasa tanpa belas kasih. Widuri berdiri memandangi Nyai Pedaringan yang berlutut di tepi pantai. Tubuhnya yang lemah tampak kecil di bawah cahaya rembulan yang temaram. Pengorbanan yang ditawarkan Nyai menyentuh sesuatu yang jarang dirasakan oleh penjaga laut itu, sebutir simpati yang tak biasa. Namun, Widuri tahu bahwa hukum laut tidak bisa diubah hanya karena emosi. "Pengorbananmu mulia," kata Widuri dengan suara yang bergema seperti gelombang besar. "Tetapi mutiara hitam bukan sekadar benda. Itu adalah bagian dari lautan, kekuatan yang menjaga keseimbangan dunia ini. Untuk setiap pelanggaran, ada harga yang harus dibayar." Tatapannya tajam, namun di sudut matanya yang gelap, ada kilasan keraguan, sesuatu yang tidak ia tunjukkan pada siapapun sebelumnya. Nyai Pedaringan, dengan air mata yang mengalir tanpa henti, mengangguk. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata atau doa yang bisa mengubah keputusan Widuri. Dengan tubuh yang hampir tak bertenaga, ia berdiri perlahan, memandang lautan yang bergemuruh seperti memanggilnya kembali. "Aku akan membayar harga itu," katanya dengan suara lirih tetapi penuh keteguhan. Sebelum Widuri bisa menghentikannya, Nyai melangkah maju ke dalam ombak, membiarkan air dingin menyelimuti tubuhnya. Angin yang tadinya berhembus kencang tiba-tiba berhenti, seolah seluruh alam membeku menyaksikan pengorbanan itu. Dengan senyum tipis yang syarat dengan keikhlasan, Nyai melemparkan dirinya ke laut, membiarkan tubuhnya ditelan gelombang yang gelap. Widuri hanya bisa berdiri diam, menyaksikan peristiwa itu dengan hati yang kini terasa berat. Ombak besar menghempas pantai, seperti meratapi hilangnya jiwa yang begitu murni. Dalam keheningan yang mengikuti, rasa kehilangan menyelimuti Widuri, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hukum yang ia jaga begitu teguh, kini terasa lebih seperti beban daripada kebenaran. Saat Nyai Pedaringan menghilang di tengah gelombang, kaki tiba di pantai dengan napas tersengal, terlambat untuk menyaksikan tindakan terakhir istrinya. Ia berteriak memanggil nama Nyai. Suaranya parau menembus kegelapan malam, namun hanya gemuruh ombak yang menjawabnya. Tubuhnya jatuh berlutut di atas pasir basah,
Air matanya bercampur dengan air asin laut. Hatinya hancur. Rasa bersalah mencabik-cabik jiwanya karena tidak mampu melindungi wanita yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Laut, yang biasanya menjadi tempat ia mencari penghidupan, kini terasa seperti musuh yang telah merenggut segalanya darinya. Ombak besar bergulung-gulung, menghantam pantai dengan kekuatan mengerikan, seolah-olah ikut merasakan kesedihan dan amarah yang tak terungkap. Nama Widuri menggema dalam angin malam, seperti bisikan gaib yang menyelimuti desa. Penduduk yang mendengar suara itu merasa gentar, menyadari bahwa legenda penjaga laut bukan sekadar dongeng. Sejak malam itu, mereka tidak lagi memandang laut dengan cara yang sama. Ombak yang dulu tenang kini terasa menyimpan rahasia gelap. Sebuah pengingat abadi akan pengorbanan Nyai Pedaringan dan keputusan Kaki yang telah mengubah segalanya. Bagi Kaki, setiap suara ombak menjadi panggilan dari Nyai. Sebuah jeritan yang tidak akan pernah bisa ia jawab. Ia tahu, lautan yang telah menjadi saksi cinta mereka kini juga menjadi tempat peristirahatan terakhir istrinya. Dalam diamnya, laut menyimpan kenangan itu, sementara Widuri, penjaga yang tak terlihat, terus mengawasi, menjaga mutiara hitamnya sambil memikul beban tragedi yang telah ia saksikan. Setelah Nyai Pedaringan menghilang di pelukan ombak, laut yang sebelumnya bergemuruh dalam amarah perlahan kembali tenang. Angin yang tadinya bertiup kencang berubah menjadi sepau-sepau lembut, seolah memberikan penghormatan terakhir pada jiwa yang telah berkorban. Penduduk desa, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, merasa gentar sekaligus tersentuh. Mereka tidak lagi memandang laut sebagai sekadar sumber kehidupan, melainkan sebagai penjaga dari kisah cinta abadi yang tragis. Dalam penghormatan terhadap pengorbanan Nyai Pedaringan, mereka mulai menyebut pantai itu sebagai Pantai Widuri, sebuah nama yang mengingatkan mereka pada sosok penjaga laut sekaligus pada cinta sejati yang berakhir dalam keheningan ombak. Sementara itu, Kaki menjalani hari-harinya dengan bayangan masa lalu yang terus menghantui. Setiap pagi, ia duduk di tepi pantai, menatap cakrawala dengan pandangan kosong, seolah berharap bisa melihat sosok Nyai Pedaringan muncul dari kejauhan. Perahunya, yang dulu menjadi alat mencari nafkah, kini terparkir di sudut pantai, dilupakan dan tertutup oleh pasir yang terbawa angin. Masyarakat desa mencoba menghiburnya, tetapi Kaki tetap terdiam, terjebak dalam dunia yang penuh kenangan akan senyuman dan tawa istrinya. Meski tubuhnya masih di dunia, jiwanya terasa separuh hilang, tenggelam bersama Nyai di dasar lautan. Pantai Widuri menjadi satu-satunya tempat di mana ia merasa dekat dengan istrinya, dan di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya, menunggu saat ia bisa bersatu kembali dengan Nyai Pedaringan di dunia yang lain. Cerita tentang Kaki dan Nyai Pedaringan menjadi legenda yang hidup di hati penduduk desa. Di malam-malam ketika angin laut bertiup lembut dan ombak bergulung pelan di Pantai Widuri, orang-orang sering berkumpul untuk menceritakan kisah tragis ini kepada anak-anak mereka. Dengan suara pelan penuh hormat, para tetua desa berbagi bagaimana cinta sejati dan pengorbanan terbesar pernah terjadi di tepi pantai yang kini begitu indah namun syarat akan kenangan. Setiap desiran ombak yang menyentuh pasir dipandang sebagai simbol kesedihan Kaki, sebuah pengingat abadi akan kehilangan yang ia rasakan. Anak-anak, meski belum memahami sepenuhnya, mendengarkan dengan takjub, membayangkan seorang pria yang duduk di tepi pantai, menumpahkan air mata yang menjadi bagian dari lautan. Sebagai bagian dari legenda, penduduk desa percaya bahwa Pantai Widuri tidak hanya sekadar tempat wisata, tetapi juga tempat suci yang mengajarkan tentang ketulusan cinta dan pentingnya pengorbanan. Banyak yang meyakini bahwa di malam tertentu, terutama saat bulan purnama, sosok Kaki masih bisa dilihat di tepi pantai, duduk diam dengan pandangan jauh ke lautan, seolah-olah menunggu Nyai Pedaringan kembali. Ombak yang berkilauan di bawah cahaya bulan dianggap sebagai tangisan Kaki yang abadi, menggema dalam harmoni alam yang melindungi kenangan itu. Legenda ini menjadi warisan, bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bagaimana kesedihan, harapan, dan pengorbanan manusia mampu menyatu dengan kekuatan alam yang tak terbatas. Pantai Widuri, bagi mereka, adalah sebuah monumen hidup yang tidak pernah kehilangan ceritanya. Di malam-malam tertentu, saat bulan purnama menggantung penuh di langit, Pantai Widuri diselimuti cahaya perak yang membuat laut tampak seperti hamparan kaca berkilauan. Pada saat seperti itulah beberapa penduduk desa mengaku melihat sesuatu yang luar biasa. Bayangan seorang wanita berdiri di tengah ombak, sosoknya samar tetapi terlihat anggun. Angin laut membawa bisikan lembut yang seolah memanggil, namun bukan dengan rasa takut, melainkan dengan kedamaian yang menenangkan. Mereka yang melihat sosok ini percaya bahwa itu adalah roh Nyai Pedaringan,
kembali ke laut untuk memastikan pantai yang ia cintai tetap damai dan bebas dari bahaya. Cerita ini menyebar dari mulut ke mulut, membuat Pantai Widuri semakin dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena aura magis yang menyelimuti. Penduduk desa yang mendengar kisah itu sering mendatangi pantai pada malam bulan purnama, bukan untuk mencari bukti, tetapi untuk memberi penghormatan. Mereka membawa bunga-bunga segar, menaruhnya di tepi pantai sebagai tanda penghargaan kepada Nyai Pedaringan, wanita yang mereka anggap sebagai pelindung tak terlihat. Beberapa mengatakan bahwa pada saat-saat tertentu, suara lembut seperti nyanyian terdengar dari arah laut, seolah mengisahkan kembali tragedi cinta dan pengorbanan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tempat itu. Bagi mereka, Nyai Pedaringan bukan hanya seorang tokoh dalam legenda, tetapi juga penjaga jiwa pantai ini, memastikan bahwa ombak yang datang membawa ketenangan, bukan kehancuran. Kehadirannya, meski tak kasat mata, menjadi bagian dari cerita Pantai Widuri yang terus hidup dalam hati masyarakatnya. Kaki, yang kini terlihat jauh lebih tua dari usianya, menghabiskan hari-harinya di tepi Pantai Widuri. Setiap pagi, ia berjalan perlahan dengan tongkat kayu, duduk di atas batu karang yang menghadap lautan, tempat di mana ia terakhir kali melihat Nyai Pedaringan. Matahari terbit dan terbenam, tetapi pandangannya tetap tertuju pada cakrawala, seolah mencari sosok istrinya yang telah menjadi bagian dari ombak. Wajahnya yang keriput mencerminkan kedalaman cinta dan kesedihan yang ia bawa sepanjang hidupnya. Para penduduk desa sering melihatnya di sana, termenung tanpa kata, tetapi mereka tidak berani mengganggunya. Bagi mereka, Kaki adalah lambang cinta yang tak tergoyahkan oleh waktu, cinta yang bertahan meskipun dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Dalam keheningan malam, Kaki berbicara dengan lautan, seolah-olah berbicara dengan Nyai. Ia menceritakan hari-harinya, kerinduan yang tak pernah surut, dan harapannya untuk bertemu kembali di alam lain. Meski tubuhnya semakin lemah, semangatnya untuk menjaga kenangan Nyai tetap hidup tidak pernah pudar. Di desa, namanya mulai menjadi legenda, simbol dari cinta sejati yang melampaui kehidupan itu sendiri. Anak-anak yang mendengar kisah Kaki dan Nyai sering mengintip dari kejauhan, melihat pria tua itu duduk di tepi pantai seperti penjaga setia, menjaga kisah mereka tetap hidup di tengah deburan ombak. Ketika akhirnya Kaki pergi meninggalkan dunia ini, penduduk desa percaya bahwa ia telah bersatu kembali dengan Nyai Pedaringan, menjadi bagian dari ombak yang kini menjadi saksi bisu cinta mereka untuk selamanya. Pantai Widuri kini menjadi tujuan favorit bagi banyak orang, dengan pasir putih yang lembut dan ombak yang menyapu lembut tepiannya. Pohon-pohon kelapa yang melambai di sepanjang pantai menambah keindahan alami, menciptakan suasana damai yang menenangkan hati siapa saja yang berkunjung. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, membawa keluarga untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau, atau sekadar mendengar desiran ombak yang tak pernah berhenti. Namun, bagi penduduk setempat, keindahan pantai ini lebih dari sekadar anugerah alam. Setiap sudut pantai ini menyimpan cerita, sebuah legenda yang terus mereka jaga dan hormati. Para nelayan, sebelum melaut, sering memanjatkan doa di tepi pantai, meminta perlindungan pada Nyai Pedaringan yang mereka yakini masih menjaga tempat ini dengan kasih sayang yang abadi. Ketika malam tiba, Pantai Widuri berubah menjadi tempat yang penuh keajaiban. Cahaya bulan yang memantul di atas air menciptakan suasana magis yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Banyak pengunjung yang datang di malam hari mengaku merasakan kedamaian yang tak biasa, seolah-olah kehadiran Nyai Pedaringan masih menyelimuti pantai ini. Beberapa bahkan meletakkan bunga di tepi air, menghormati kisah cinta yang telah menjadi jiwa dari pantai ini. Bagi mereka, Pantai Widuri bukan hanya tempat untuk bersantai, tetapi juga simbol harapan, cinta, dan pengorbanan. Setiap desiran ombak menjadi pengingat bahwa cinta sejati mampu bertahan melampaui batas kehidupan, menjadikan pantai ini lebih dari sekadar tujuan wisata. Ia adalah monumen hidup dari kisah yang tak akan pernah terlupakan.